Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Junatiwa. Di channel ini kita akan membahas terkait developer aplikasi, Andromo, AdMob, Google Play Console, dan dunia teknologi lainnya. Jika sahabat adalah salah satu pemain developer pengguna Andromo, AdMob, Google Play Console, maka subscribe channel ini untuk mendapatkan update terbaru terkait konten-konten tersebut. Di kesempatan hari ini kita akan berbagi tentang 6 langkah sakti memperbaiki konten aplikasi yang terkena copyright. Saya ambil kasusnya adalah aplikasi playlist musik. Ketika kita adalah salah satu developer yang membuat aplikasi berupa playlist musik, baik itu menggunakan coding atau tanpa coding, maka ada beberapa hal yang tidak boleh kita abaikan. Salah satunya adalah terkait konten hak cipta atau copyright. Karena seiring berjalannya waktu, Google akan terus memperbaiki sistemnya sehingga tidak merugikan orang-orang yang berkarya di Google. Salah satunya berkarya di YouTube, berkarya di aplikasi, dan seterusnya. Nah, maka ketika kita membuat aplikasi playlist musik yang menggunakan karya orang lain ya di aplikasi kita, maka kita tidak boleh menggunakan konten berhak cipta. Emang ada konten yang gak berhak cipta? Ada ya, ada beberapa konten yang itu hak cipta dan ada beberapa konten juga yang tidak berhak cipta. Maka di sini coba kita akan ulas menjadi 6 langkah sakti untuk memperbaiki aplikasi yang terkena copyright. Mari kita simak sampai selesai dan jangan di skip. Baik, langsung saja. Yang pertama adalah membaca email cinta dari Google dengan teliti. Di sini tanggal 14 Juni kemarin saya memperbaiki aplikasi saya yaitu Laiba Fatima Net, yaitu playlist musik. Terkait Laiba Fatima ini orang India ya. Orang India kalau net itu sholawatan lah. Bahasa Indonesianya sholawatan, net itu di bahasa Indianya. Ini saya memperbaiki aplikasi karena aplikasi ini sudah saya publish dari tahun 2020 dan saya ingin perbaikinya. Tetapi ketika saya menambahkan lagu baru ya di aplikasi itu, ternyata di situ ada copyright. Nah, ini kita baca teman-teman. Di aplikasi Anda telah ditolak dan tidak dipublikasikan karena masalah kebijakan. Tadi adalah di sini penggunaan konten berhak cipta yang tidak sah. Apa yang harus kita lakukan? Nah, kalau di sini sebenarnya sudah dirincikan ya, kita harus meninjau aplikasi, kita harus merubah aplikasi sesuai dengan kebijakan yang ada, kita suruh mengecek kembali program kebijakan pengembang dan mengupload kembali aplikasi ini. Sebenarnya ini sudah ada langkah-langkahnya. Tapi terkadang kita bingung cara memperbaikinya, maka akan coba kita ulas satu persatu. Nah, baca email, langkah yang pertama adalah baca email dengan teliti. Karena kalau kita tidak teliti nanti kita salah dalam memperbaiki aplikasinya. Dan juga ada satu email lagi. Ini saya membuat baru ya. Saya membuat baru aplikasi mana ya? Ini juga tanggal 15-nya juga saya mengupload aplikasi itu Indah Yaslami offline lengkap. Nah, ini juga sama. Ini juga terkait konten hak cipta. Jadi 2 hari berturut-turut saya upload aplikasi ditolak semua terkait konten hak cipta. Nah, tetapi sekarang ya hari ini alhamdulillah tadi kita kemarin sudah perbaiki ya, ini salah satunya Indah Yastami offline-nya sudah diterima. Ini dapat email cinta juga dari Google bahwa live writing notice, ini tandanya ya kan, tandanya kalau kita pemain developer udah tahu lah, ini tandanya aplikasi kita berhasil dipublish. Dan ketika kita cek ya si Laiba, ya mohon maaf teman-teman jaringannya agak lumayan. Nah, Laiba alhamdulillah ini sudah terpublish dan tidak ada pelanggaran atau update yang kemarin itu yang sempat ditolak, kita perbaiki kontennya dan ternyata diterima. Terus yang kedua tadi si Indah Yastami juga sama, baru hari ini ya, baru hari ini juga keterima. Jadi kemarin juga sempat tertolak tapi kita perbaiki, alhamdulillah selesai. Nah, ini belum ada yang download karena baru upload ya. Oke, tadi kita membaca email dengan benar. Langkah yang kedua yang perlu kita lakukan adalah membaca kembali terkait intellectual property atau yang tadi disebutnya
panduan copyright. Nah, sebenarnya di sini tertulis juga di nah di sini kan disuruh membaca developer program polish. Nanti kita baca bersama-sama. Kenapa harus kita baca kembali panduan ini? Agar ke depan ketika kita mengupload aplikasi itu benar-benar tidak ada konten hak cipta. Karena kalau kita sering melakukan pelanggaran ini, ditakutkannya nanti akun konsol kita itu kena banned sama Google ya. Secara sepihak Google menyatakan pelanggaran, kita kena banned. Maka kita baca kembali sehingga tidak ada pelanggaran. Nah, ini sebenarnya banyak, nanti bisa kalian baca sendiri ya terkait panduan copyright ya atau hak cipta. Nah, ini banyak ya contoh-contoh hak cipta itu yang biasanya kita langgar. Apa saja kan, kadang kita bingung juga nih apa sih sebenarnya kita langgar. Ini sebenarnya sudah disebutkan sama Google. Nah, kalau di sini sampul seni, memasarkan gambar dari film, televisi atau video game. Nah kan ya, karya seni atau gambar dari buku komik, kartun, film, video, musik atau televisi. Terus logo tim olahraga, perguruan tinggi dan profesional, foto diambil dari akun media sosial seorang tokoh masyarakat, gambar profesional tokoh masyarakat ya, atau memproduksi ulang, reproduksi seni penggemar tidak dapat dibedakan dari karya asli di bawah hak cipta. Aplikasi yang memiliki papan suara yang memutar klip audio dari konten berhak cipta. Nah, ini kadang kalau kita pengguna playlist musik di sini nih memiliki papan suara playlist musik ya, memutar klip audio dengan konten berhak cipta. Terus reproduksi penuh atau terjemahan dari buku-buku yang tidak berada dalam domain publik. Nah, jadi ini sebenarnya sudah disebutkan gitu contoh-contoh aplikasi konten ya, konten yang di situ ada copyrightnya. Nah, ini harus benar-benar kita perhatikan. Contoh terus yang kedua, pelanggaran hak cipta adalah di sini dilampirkan juga sebenarnya fotonya, mendorong pelanggaran hak cipta. Jadi aplikasi streaming itu melibatkan konten yang berhak cipta juga. Nah, aplikasi streaming yang memungkinkan pengguna mengunduh salinan lokal dari konten berhak cipta tanpa izin. Nah, ini kan kadang kalau kita di Andromo kemungkinan belum buat sih yang begini ya. Tapi yang membuat aplikasi coding atau yang playlist downloader itu kan ada tuh. Maka dia tidak, kalau ada yang main itu nama aplikasinya, itu kan nggak dipublish di Google Play karena dia kena copyright gitu kan. Nah, itu ada aplikasinya. Terus yang selanjutnya, aplikasi mendorong pengguna untuk melakukan streaming dan mengunduh karya. Tadi sama, kalau kita pengguna playlist musik insya Allah tidak, belum bisa. Terus pelanggaran merek dagang. Nah, ini juga kan gitu, kadang kita contoh kita menggunakan judul kalau kemarin tuh gaming ya, kalau tadi disebutkan juga gaming atau video judulnya itu yang berhak cipta itu juga bisa kena teman-teman. Maka harus benar-benar hati-hati ya. Di sini ya dibaca lagi lah nanti dengan detail lah kalian. Nah, palsu, kami tidak mengizinkan aplikasi yang menjual atau mempromosikan barang palsu. Nah, ini juga tidak boleh. Nah, nanti saya lampirkan linknya, nanti kalian baca ya secara seksama lah dengan pelan-pelan biar lebih enak. Jadi itu langkah yang kedua, itu adalah membaca kembali panduan copyright agar ke depan tidak melakukan kesalahan yang sama. Selanjutnya langkah yang ketiga, nah ini adalah langkah yang spesial teman-teman. Itu adalah mencari konten aplikasi kita yang ada copyright. Nah, kalau saya pengguna Andromo ya, yang mengambil musik itu dari YouTube, maka kita bisa mengecek apakah lagu yang kita publish di aplikasi itu memiliki copyright atau tidak. Caranya sebenarnya gampang teman-teman. Nah, contohnya ini di sini ya, kebetulan langsung muncul si Indah Yastami ya. Kemarin kita buat Indah Yastami, kita klik aja tuh lagu Indah Yastaminya. Nah, ini kita klik ya, lebih banyak kita scroll ke bawah. Nah, di bawah itu ada keterangannya premium. Jadi ini ada hak ciptanya, dilisensikan ke YouTube oleh ID Musik atas nama PT Musika Studio dan seterusnya lah. Nah, ini tandanya musik ini memiliki hak cipta teman-teman. Maka jangan upload atau jangan download dan upload ini di Play Store ya, di aplikasi kita di Play Store jangan, karena nanti kita kena copyright. Terus gimana kalau kita ingin membuat tadi
Indah Yastami yang nggak ada copyrightnya? Emang ada ya. Kemarin saya juga menggunakan cara itu gitu. Saya masuk di channelnya Indah Yastami dan saya scroll paling bawah itu di sekitar 10 bulan yang lalu, karena memang kemungkinan belum viral ya, jadi ada yang tidak ada hak ciptanya. Nah ini sama lagunya Indah Yastami juga. Nah ini tidak ada copyrightnya teman-teman, di bawahnya itu tidak ada. Nah ini bisa kalian download lagunya, nanti bisa kalian jadikan konten di aplikasi. Nah ini kemarin saya menyelesaikannya dengan begitu. Jadi mencari di YouTube, kalau kita ngambil dari YouTube disinkronkan dengan lagu di aplikasi kita, kira-kira lagu itu ada copyrightnya atau enggak. Nanti kalau ada ya silahkan dihapus, ganti konten yang itu enggak ada copyrightnya. Terus sama juga yang ini kan nanti Indah Yastami. Tadi saya juga melakukan pelanggaran copyright di Laiba ya, Laiba Nuts. Nah ini sama di konten Laiba Nuts juga saya melakukan hal yang sama. Jadi lagu-lagu yang dia copyright itu otomatis saya hapus. Nah ini kemarin saya download dari channelnya Al-Jilani Production. Nah, dan Al-Jilani Production ini rata-rata ada copyrightnya semua teman-teman. Kalau kalian membuat aplikasi ini juga ya saran saya nggak usah di publish karena takutnya tadi kena copyright. Kita contoh ini ya, ini walaupun udah diposting yang lalu, karena emang ini kalau di Indonesia tuh artis loh ya, di India juga dia tuh artis gitu kan, maka di sini juga ada copyrightnya. Nah ini teman-teman, nih di sini lagu Wimor Nabi Hey, artisnya Laiba Fatima, albumnya ini dilisensikan ke Unicorn Black Music. Nah ini satu lembaga manajemen kolektif. Jadi ini juga ada copyrightnya. Ini jangan diupload juga ke Play Store karena positif dia nanti kena copyright. Terus ada nggak yang nggak ada copyrightnya? Ada, cek aja di channelnya Laiba Fatima sebenarnya. Karena tadi kan yang publish itu dari Al-Jilani Production. Nah ini yang selanjutnya itu di channel Laiba Fatima yang asli ya, asli channel dia itu tidak ada copyrightnya. Nah ini mohon maaf sekali jaringannya lama. Nah ini nggak ada copyrightnya ya, ini nggak ada copyrightnya, bisa kalian download dan kalian upload di Play Store. Jadi memang kita harus lebih selektif lagi untuk menggunakan konten ya dari YouTube atau dari manapun yang itu ada hak ciptanya. Itu untuk berhati-hati, karena kalau kita melakukan pelanggaran ya tadi kita bisa kena banned ya dari YouTube. Nah itu untuk playlist musik. Dan untuk video foto atau yang pengguna wallpaper, nah ini salah satu contohnya. Ini kalau kita searching di Google ya, salah satunya kita membuat aplikasi wallpaper Messi, Lionel Messi. Nah ini kalian searching aja dulu kayak gantilah Ronaldo ya. Misalnya kita ingin membuat foto Ronaldo, nanti kita buat aplikasi wallpapernya Ronaldo. Nah ini misalnya kita searching dari Google. Nah, ini bisa kalian sortir ya, mana yang ada hak ciptanya atau tidak. Caranya adalah ketika udah searching nanti di sini, nah ini ada alat ya, kalian klik saja alatnya, nanti akan muncul. Nah nanti akan muncul ada keterangan di bawah sini, ada ukuran, warna, jenis, waktu, dan hak penggunaan. Nah ini hak penggunaan ini kita klik teman-teman. Di situ diklik lagi lisensi Creative Commons. Nah ini tandanya kan kalau Creative Commons itu tidak berhak cipta. Nah ini bisa nih kita download foto-foto ini, nanti kita upload lagi di Play Store yang tadi wallpaper. Nah ini insya Allah tidak kena hak cipta. Nah, jadi itu langkah-langkahnya ya. Itu nomor 3 tadi ya, mencari konten aplikasi kita yang ada copyright. Setelah itu nomor 4 langkahnya adalah tadi mengganti konten yang ada hak ciptanya, diganti dengan ada konten yang tidak berhak cipta. Terus kalau sudah kita ganti ya sudah, nanti bisa kita publish kan gitu. Tapi ada salah satu cara lagi nih, kalau memang kalian pengen di aplikasinya itu, jadi kalau di sini Andromo ya, di aplikasi itu melibatkan konten yang berhak cipta karena memang populer kan berapa juta, itu bisa menggunakan YouTube-nya. Nanti saya buatkanlah satu video terkait gimana memasukkan YouTube di
Andromo nanti saya buat itu, yang itu terindikasi copyright. Terus yang terakhir, kalau kalian sudah menghapus konten yang ada copyright dan mengganti ke konten yang tidak ada copyrightnya, bisa langsung yang langkah yang keenam adalah kalian upload ke Play Store. Nah, jadi itu langkah-langkahnya teman-teman. Kalau ada yang bingung bisa tanya kembali. Dan alhamdulillah kemarin kita sudah lolos nih, si Indah Yastami yang sebelumnya kena copyright, alhamdulillah lolos. Dan juga ini si Laiba Fatima juga sama, yang sebelumnya kena copyright, alhamdulillah juga setelah lolos seleksi Google. Sekian, terima kasih dari saya. Mohon maaf kalau membingungkan, bisa tanya di kolom komentar atau nanti saya cantumkan nomor telepon saya biar kita bisa berkomunikasi lewat WhatsApp. Mungkin sekian, terima kasih. Jangan lupa dukung saya dengan subscribe, like, comment, share. Dan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.